Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang soal-soal ujian program linear tentang cara menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif Z sama dengan X tambah 2Y dari gambar berikut. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Nah, adapun langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu kita buatkan tabel sederhana terlebih dahulu yang berisi titik dan juga fungsi objektif tadi. Selanjutnya, perhatikan. Kebetulan untuk soal yang pertama di sini, ini titik-titik dari bagian tepi daerah yang dihasil ini sudah diketahui. Oke, maka boleh langsung kita ambil titik-titik bagian tepi daerah di atas ini, kita masukkan ke tabel ini. Perhatikan, titik A, yaitu 3,0, titik B, 2,2, lalu titik C, yaitu 0,4. Ingat, ini kebetulan titik-titik bagian tepi daerah AC ini sudah diketahui. Oke, maka boleh langsung kita selesaikan. Selanjutnya, tinggal kita ganti X dan Y di sini dengan titik-titik yang kita peroleh tadi. Ingat, titik itu bagian depan sebagai X, bagian belakang sebagai Y. Maka yang pertama perhatikan, Z sama dengan X ganti dengan di sini yaitu 3. 3 ditambah 2, nah Y-nya ganti dengan 0. Sama dengan 2 kali 0 hasilnya 0, ditambah 3 hasilnya 3. Lanjut lagi bagian bawah. Z sama dengan, nah ganti X di sini dengan angka 2, dan Y-nya di sini dengan angka 2 juga. Perhatikan, 2 ditambah 2 kali Y-nya ganti dengan 2. Sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Terakhir perhatikan. Z sama dengan, ganti X di sini dengan 0 dan Y-nya dengan 4. Maka jadinya sekarang 0 ditambah 2 kali 4. Sama dengan 2 kali 4 hasilnya 8. 8 ditambah 0 hasilnya 8. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya bagian sini, maka langkah selanjutnya, perhatikan. Untuk nilai minimumnya, yaitu hasil yang paling kecil. Berarti yang paling kecil di sini yaitu 3, maka 3 inilah sebagai nilai minimumnya. Sedangkan nilai yang paling besar di sini, itulah sebagai nilai maksimumnya. Nah, seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, itu jika kita ketemu soal, jika sudah diketahui titik-titik bagian tepi di daerah yang dihasil ini. Lalu bagaimana kalau kita ketemu soal yang titik-titiknya belum diketahui? Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif Z sama dengan 5000X ditambah 25000Y dari gambar berikut. Oke, perhatikan. Di sini ada beberapa titik yang belum diketahui. Nah, namun yang jelas, langkah pertama yang akan kita lakukan tetap sama. Perhatikan. Kita buatkan tabel sederhana terlebih dahulu yang berisi titik dan juga fungsi objektif tadi. Nah, namun sebelum kita mengisi tabel ini, kita harus menentukan titik-titiknya terlebih dahulu di bagian tepi daerah dasar. Ingat sekali lagi, yang kita ambil itu cuma titik bagian tepi daerah yang diarsir. Ini daerah yang diarsir. Maka kita ambil cukup titik bagian tepinya saja. Oke, perhatikan yang pertama di sini.
30. Perhatikan, titik di sini yaitu X-nya 30, Y-nya 0. Oke, 30,0. Selanjutnya, bagian sini lagi, perhatikan, Y-nya 15. Kalau Y-nya 15 di sumbu sini, berarti X-nya 0. Maka titiknya 0,15. Nah, lalu perhatikan titik potongnya di sini belum diketahui. Maka harus kita cari tahu terlebih dahulu dengan cara, perhatikan. Kita harus membuat persamaan garis dari kedua garis yang diketahui di sini. Dan berikut trik cepatnya, perhatikan. Ambil salah satu garis. Oke, perhatikan angka disumbu Y di sini. 15 dikalikan dengan X, maka hasilnya 15X. Masih di garis yang sama, perhatikan, ditambah. Sekarang 60 dikali Y. Sama dengan kita kalikan lagi, masih di garis yang sama. 15 dikali 60 hasilnya 900. Nah, bentuk ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 15. 15X dibagi 15 hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Lalu ditambah 60Y dibagi 15 hasilnya yaitu 4Y. Sama dengan 900 dibagi 15 hasilnya 60. Lanjut lagi garis bagian kedua. 30, 30. Perhatikan yang disumbu X. Disumbu Y terlebih dahulu. 30 dikali X hasilnya 30X. Oke, lalu ditambah. Masih di garis yang sama, perhatikan yang disumbu X ini. 30 dikali Y hasilnya 30Y. Sama dengan, masih di garis yang sama, perhatikan. 30 yang sini dikali 30 hasilnya 900. Nah, bentuk ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama bagi 30. 30X bagi 30 hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja, lalu ditambah. 30Y dibagi 30 hasilnya 1Y atau boleh juga kita tulis Y saja, sama dengan 900 dibagi 30 hasilnya yaitu 30. Nah, titik potongnya di sini itu merupakan nilai X dan nilai Y dari kedua persamaan garis ini. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y, gunakanlah beberapa cara. Boleh menggunakan eliminasi, boleh substitusi, boleh juga campuran ataupun cara yang lainnya, mana yang mudah menurut kalian. Oke, kali ini kita menggunakan metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Perhatikan. Pertama, kita eliminasi. Nah, variabel. Nah, variabel mana yang mudah kita eliminasi? Tentunya di sini yaitu variabel X. Oke, kita salin kembali kedua persamaan tadi. X ditambah 4Y sama dengan 60. Lalu X ditambah Y sama dengan 30. Karena perhatikan, angka di depan parabel yang akan kita eliminasi di sini bentuknya sama, angkanya sama, maka boleh langsung kita operasikan. Sedangkan untuk tanda bagian sini, apakah ditambah atau dikurang, itu tergantung tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi. Perhatikan parabel X yang akan kita eliminasi ini. Dia sama-sama positif. Nah, ingat sekali lagi, kapan perlu silakan dicatat. Jika tandanya sama-sama positif maupun sama-sama negatif, maka tanda bagian sini dikurang. Itu perlu diingat. Oke, lanjut. X kurang X0. Lalu 4Y dikurang Y, hasilnya 3Y. Sama dengan 60 dikurang 30, hasilnya 30. Maka kita peroleh Y sama dengan 30 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 10. Langkah selanjutnya, tinggal kita substitusi nilai yang kita peroleh tadi, Y sama dengan 10, ke salah satu persamaan. Boleh yang atas sini, boleh juga yang di bawah sini. Terserah mana yang mudah menurut kalian. Di sini kita gunakan yang bagian bawah saja ini. Oke, perhatikan.
X tambah Y sama dengan 30. Maka ganti Y bagian sini, perhatikan, dengan Y yang kita peroleh tadi. Yaitu sama dengan 10. Maka jadi sekarang, X ditambah 10 sama dengan 30, maka X sama dengan 30. Positif 10 pindah ke kanan jadi negatif 10. X sama dengan 30 kurang 10 hasilnya 20. Maka kita perolehlah titik potongnya, perhatikan. X terlebih dahulu. Oke, titik potong X, Y. X-nya 20 dan Y-nya di sini yaitu 10. Perhatikan, titik potongnya di sini yaitu kita peroleh 20,10. Nah, jika titik-titik bagian tepi daerah yang di RC ini sudah diketahui, barulah kita bisa untuk menentukan fungsi objektif. Maaf, maksud kami, nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektifnya. Perhatikan, kita tambahkan titik potongnya tadi yang kita peroleh. 20,10. Nah, sekarang tugas kita tinggal ganti X dan Y di sini dengan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Ingat, titik itu X, Y. X yang di depan, Y yang di belakang. Oke, perhatikan. Z sama dengan 5.000. Oke, X-nya ganti dengan, kalau di sini dengan 30. Ditambah 25.000, Y-nya ganti dengan 0. Sama dengan, perhatikan, 5.000 dikali 30 itu hasilnya 150. Lanjut. 25.000 dikali 0 hasilnya 0. Nah, 150 ditambah 0 hasilnya tetap 150.000. Lanjut lagi ke titik selanjutnya, 0,15. Perhatikan, ganti X di sini dengan 0 dan Y di sini dengan angka 15. Maka jadinya 5.000 dikali 0 ditambah 25.000 dikali 15. Sama dengan, perhatikan, 25.000, oh iya, 25.000 maksud kami, 25.000 dikali 15 itu hasilnya 375. Dan 5.000 dikali 0 hasilnya 0. Maka 0 ditambah 375.000 kita peroleh hasilnya 375.000. Terakhir, Z sama dengan ganti X di sini dengan 20, ganti Y dengan 10. Maka jadinya 5.000 dikali X-nya ganti dengan angka di depan yaitu 20. Lalu ditambah 25.000, Y-nya ganti dengan angka belakang sini yaitu 10. Sama dengan 5.000 dikali 20.000 hasilnya 100.000. Lalu ditambah 25.000 dikali 10 hasilnya 250.000. Maka 100.000 ditambah 250.000 kita peroleh hasilnya 350.000. Ingat, hasil yang paling kecil di sini sebagai nilai minimumnya. Perhatikan angka yang kecil, yaitu 150. Ini sebagai nilai minimumnya. Sedangkan angka yang besar, seperti yang tengah ini, yang besar, inilah sebagai nilai maksimumnya. Nah, seperti ini dia cara untuk menentukan nilai maksimum dan juga minimum dari fungsi objektif. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.